Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasalia Wijayanti Rifai, NIM 430401901113 dari kelas Psikologi Profetik 5D. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Profetik yang bertema tentang menghidupkan hati dan dengan judul Galang Dana. Sebelum itu, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video tentang meletusnya Gunung Semeru kemarin dan keadaannya saat ini. Letusan pada Gunung Semeru ini diperkirakan dimulai ketika kubah lava di kawah puncak runtuh karena curah hujan yang sangat tinggi. Seorang ahli vulkanologi di Institut Teknologi Bandung mengatakan aliran puing letusan merupakan akumulasi material dari letusan masa lalu. Hujan deras mengikis material vulkanik di puncak, membuat kubah lava tidak stabil. Kubah yang runtuh memicu serangkaian aliran piroklastik yang menuruni lereng gunung berapi tersebut. Menurut laporan dari Departemen Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, semburan tingginya mungkin bisa mencapai 40 km, meski ada yang mengklaim tingginya hanya 11 km saja. Investigasi sedang berlangsung untuk menentukan ketinggian asap. Antara tanggal 5 dan 9 Desember, 8 aliran piroklastik menempuh jarak 3 km atau lebih dari puncaknya. Arus kemudian mengalir ke arah tenggara. Letusan ini mengakibatkan 48 orang tewas, 169 orang terluka, dan 22 orang hilang. 45 orang mengalami luka bakar karena letusan tersebut. Jembatan Geladak Perak, jembatan penghubung jalur selatan antara Kabupaten Lumajang dan Malang, sampai terputus akibat diterjang lahar dingin letusan Gunung Semeru. Aliran piroklastik dan lahar pun rusak. Sedikitnya 5.205 rumah dan beberapa bangunan umum menjadi hancur dan tidak bisa ditempati dan digunakan. Sehingga bantuan sosial dari daerah luar Gunung Semeru dihentikan sementara. Manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam buku Pengelolaan Lingkungan Sosial 2005, sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk membantu saudara kita yang sedang kena musibah di daerah Gunung Semeru, saya dan teman-teman saya melakukan aksi galang dana yang dilaksanakan di sepanjang jalan Kota Salatiga. Penggalangan dana dan atau TEAN ini adalah proses pengumpulan kontribusi secara sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah yang lain. Berikut dokumentasi kegiatan saya ketika penggalangan dana kemarin. Sedekah itu bermacam bentuknya, dan kali ini sedekah ini berbentuk galang dana, yaitu menyumbangkan sedikit harta kita, sedikit apa yang kita punya untuk kebutuhan orang lain. Sedekah itu dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan rasa cinta kita yang berlebihan terhadap harta.
Sedekah itu juga mampu menyucikan hati seorang muslim sehingga sifat-sifat baik tumbuh subur di hatinya. Nah, mengapa sih kita harus melakukan galang dana ini? Dan mengapa kita harus menolong seseorang yang bahkan kita belum mengenalnya sama sekali? Hal ini diterangkan dalam Islam yang tertuang dalam hadis dan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara 'ala mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi 'auni akhi." Rawahu Muslim an Abi Hurairah, yang artinya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat kelak. Dan barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah juga akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Serta barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya juga di dunia dan akhirat. Allah pun akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama karena Allah menjanjikan pertolongan di akhirat bagi hambanya yang melakukan kebaikan tersebut. Selain dari hadis tadi, dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa kita sebagai umat manusia harus saling tolong-menolong antar sesama. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, yaitu surat Ali Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan dengan ikhlas memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang dimaksud takwa menurut ayat tadi adalah yang pertama, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, menerima yang sedikit. Dan yang keempat adalah bersiap-siap menghadapi hari akhir. Dalam kitab Minhajus Sawi oleh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Hatib Zain bin Ibrahim bin Smith, yaitu diterangkan bahwa takwa ini adalah kehati-hatian. Takwa itu dari hati, dan hati itu ibarat raja. Apabila rajanya baik, maka baik pula yang lainnya. Selain mendapatkan pahala yang besar, sedekah juga dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika bersedekah, pasti akan muncul rasa senang karena telah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, hati akan terasa lebih tenang dan lapang karena beban-beban terangkat dan digantikan dengan rasa senang karena telah membantu sama. Demikian video kali ini.
Semoga hati kita dalam keadaan bersih selalu, sehingga kebaikan selalu menyertai kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.